Jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang ketujuh, di malam Jumat ini kembali kita berkumpul untuk mendoakan terutama adalah almarhum Bapak Haji Nadin bin Haji Misan dan seluruh keluarga yang telah mendahului, dan tentunya juga keluarga kita semuanya. Oleh karena itu hadirin sekalian, dalam rangka zikir, tahlil dan pembacaan surat Yasin pada malam hari ini, supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kasih sayangnya kepada kita semuanya, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah Ummul Quran, yang mudah-mudahan dengan keberkahan daripada suratul Fatihah Allah bukakan pula pintu-pintu keberkahannya dari langit maupun dari bumi tercurah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kirami ajma'in. Al-Fatihah. Kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, sehingga kita bisa hadir dalam undangan takziah malam ketujuh ini. Insya Allah langkah Bapak hadir di sini akan menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat istiqomah dalam menjalankan ibadahnya. Saya ingat sekali berapa kali dia berjalan beristirahat sampai akhirnya sampai ke masjid hanya untuk berjamaah dengan bapak-bapak semua, jamaah Masjid Darus Saadah. Ketika beliau semakin lemah, dia tetap ingin ke masjid dengan kursi roda. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن الكريم وما تلوناه من آيات الله والذكر الحكيم من سورة الفاتحة. Selanjutnya adalah tausiah. Kopi-kopi ini. Tahu, tausiah agama atau ceramah agama yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Juhri Fauzi. Tetapi sebelum itu kami persilahkan kepada Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian untuk rehat sejenak. Biasa, rehat sejenak.
Takbir gitu dong. Akbar. Tausiah menerima taujih ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Zuhri Fauzi hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada beliau falyatafaddal mashkuran. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما عند الله خير للأبرار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin, segenap para alimin ulama, para kiai, para asatidz, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus keluarga besar almarhum Bapak Haji Nadir bin Haji Nisan. Insyaallah mudah-mudahan almarhum beliau yang baru saja 7 hari yang lalu meninggalkan kita diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni segala dosanya, dilimpahkan rahmat dalam kuburnya, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin hadirat jamaah takziah yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih perkenankan kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan kumpulnya kita bukan kumpul sembarang kumpul, tapi dalam rangka ingin mendapatkan mau'izah, mendapatkan pelajaran yang paling berharga, yakni banyak-banyak mengingat mati ya. Karena orang kalau udah ingat mati ya minimal udah rada beneran dikit ya kalau udah ingat mati, karena masih banyak orang yang kagak ingat sama mati. Bahaya kalau nggak ingat sama mati, jadi ngerasanya pengen dan merasa bahwa dunia hidup ini udah nggak ada habis-habisnya. Yang sedang bergelimang harta kagak ingat mati, repot ya. Yang pada sehat nggak ingat mati,
repot. Makanya ada yang mati, ada yang meninggal, menjadi bahan pelajaran buat kita bahwa kita juga sama-sama bakal mati. Bulan-bulan ini rada kurang diminati oleh banyak orang karena memang mati-mati sekarang itu rada kurang dideketin ya. Nggak kayak duluan kalau pada mati meninggal, banyak orang yang pada hadir sekarang minimal berkurang ya. Berkurang yang hadir ke tempat orang yang meninggal. Makanya kalau mau mati jangan bulan-bulan ini ya. Sakit juga jangan bulan-bulan ini ya. Sebab sakit sekarang kagak ada yang nengok. Kagak nengok orang. Ya mati juga sama. Mudah-mudahan ya pelajaran kematian ini pelajaran yang sangat dan amat berharga, bisa kita menjadi bahan renungan kita bahwa kita juga akan sama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kadang suka bilang orang mati, orang meninggal itu kesian. Padahal yang perlu dikasihan itu yang hidup, bukan yang mati. Kata Abdullah bin Mas'ud bahwa orang yang meninggal adalah orang yang terbaik. Meninggal adalah situasi atau keadaan manusia yang terbaik. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Ini orang yang mati dalam keadaan baik. Orang rajin ibadah ya, orangnya baik, perangainya baik, tadi udah diungkap. Karena memang wadhkuru mahasina mautakum ya, sebut-sebut kebaikan orang yang udah mati, jangan disebut kejelekannya. Yang cakep-cakepnya kita sebut. Tadi udah disebutin tuh mantunya ya. Iya. Alhamdulillah saya berjalan dengan beliau almarhum Bapak Junadi selama berapa hari itu waktu umroh waktu itu. Saya ingat dipanggil sama Bang Dokai itu. Jadi juga masih ingat kali. Ya. Bang Dayat di depan Ka'bah panggil, dipesan sama beliau. Kayak orang udah mau meninggal di situ. Kata saya jangan begini kong, kita lagi jalan. Enggak, kata dia ngomong pesan, kata dia disaksiin, saya disuruh saksiin. Ya pesan-pesannya nggak ada yang jelek, yang bagus semua. Itu masjid jangan ditinggal, ibadah jangan ditinggal. Terus tanah yang di samping Sari Asi jangan dijual. Orang. Saya mah nggak punya orang. Iya. Itu udah kirap. Sari Asi tanah jangan dijual, lihat mengapa? Punya orang, punya gua. Pesan-pesannya baik, alhamdulillah, semangat betul. Ya. Kita bilang begini, engkau kali nggak berangkat kali ya ini buat sana. Lah, ngapa kata dia? Nah, taunya jalannya duluan dia mulu. Duluan dia, nyampainya duluan dia. Gagahan dia yang kita khawatirin, gagahan dia. Yang bikin gagahnya itu bukan karena fisik, tapi yang bikin gagahnya semangatnya. Kita kan sekarang pada penyakitnya penyakit hati, bukan penyakit fisik. Ya malesnya, banyak alasan. Lu kagak ngaji, kayak corona, kumpul. Emang kagak corona juga, lu memang kagak ngaji. Jadi buat alasan gitu.
Woi, Jumat nggak bayang Jumat, waduh. Lagi sekarang apa namanya ini? PK apa sih? Bukan PSBB diganti sekarang namanya PKKM apa MB, PKKMB. Namanya itu virusnya mah di situ juga namanya diganti. Ya, itu kata apa namanya? Kata dia malah ngaji kagak, bayang Jumat kagak, 5 waktu juga di rumah aja rumah. Mengapa? Emang lagi corona. Ya sudah, emang kagak corona juga, emang kagak ke masjid sih. Ya, kayak begitu. Yang membuat orang itu apa namanya mampu bukan fisiknya tapi semangatnya. Ya. Makanya terlihat walaupun sudah beroda masih berangkat, walaupun sudah di bangku masih berangkat. Ya, kita yang kaki masih bisa dilangkahkan, mata masih bisa dimelekkan, kuping masih bisa untuk diperdengarkan, badan masih gagah untuk menerima beban. Kagak mau ke masjid, mau jadi apa? Coba mau jadi apa coba? Mau jadi apa coba? Badan sehat, mau ke masjid. Emang berapa jauhnya tuh masjid? Iya, berapa jauhnya coba? Ke sono aja udah ada masjid lagi. Ke sini kan udah ada masjid. Berarti radiusnya itu enggak jauh. Paling berapa meter masjid itu. Tapi kenapa kita enggak sampai? Itu menjadi pertanyaan. Apa kalau olahraga mau bersepeda segala macam persiapan. Mana-mana tahu. Tandun mana mau sampai ke Cisau. Ke masjid kagak nyampe. Ntar kalau ke masjid udah dibawa dianterin baru tahu dia. Ke masjidnya maunya dianterin kali ke masjidnya. Pengen dirame-ramein dia ke masjid. Iya kalau udah begitu coba mau bilang apa? Sekarang ini lagi musim mati nih, lagi musim mati. Meninggal banyak. Kemarin Abdul Hai Naim. Semalam apa nggak salah kemarinnya. Adiknya Fatih Naim. Sama juga saya dikirimin dalam box dibungkus pakai plastik. Tuh, itu yang terbaru. Belum lagi Kerapian pesantren Al-Munawwir Kerapian. Meninggal juga. Kemarin-kemarinnya lagi Al-Muhajirin, anak putra Al-Muhajirin, pesantren At-Taqwa. Pertama bininya hari Jumat, kemudian suaminya nyusul di hari Minggu. Jadi lagi musim mati nih, musim mati banyak yang meninggal. Kemudian untuk wilayah Banten, ya, Kiai Subulus Salam, ya, Maimun, Kiai Maimun Ali, panggil oleh Allah. Dibungkus juga pakai plastik, nyobatinnya dalam mobil. Kemudian ikut lagi ke Khudari pesantren Darul Falah. Dibungkus juga katanya pakai plastik. Kemudian teman lagi di sini Dr. Nur Hidayat dibungkus juga pakai plastik. Waduh, ribet sekarang pakai paket udah. Musim mati. Masya Allah. Memang lagi musim kayak begini, nggak ada cara lain kecuali bagaimana kita mempersiapkan kematian. Mau lari kemana juga kagak bisa, ya. Mau lari kemana juga susah. Kemarin Ali Tahir apa ya? Ali Tahir, orang apa namanya Flores yang memperjuangkan nilai-nilai keislaman, berani tegas, panggil juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini salah satu tanda bahwa ciri-ciri akhir zaman adalah diangkatnya para ulama. Yarfa'ul barakah minad dunya. Diangkat keberkahan oleh Allah dari dunia ini. Salah satu cirinya, simbolnya ulama-ulamanya ditarik-tarik.
Kalau udah nggak pada ada ulama kan orang udah sebebas-bebasnya, semau-maunya dia, nggak ada yang ngerem. Orang ada aja juga masih nongcong. Ya kalau dulu orang-orang dulu pada taat sama ulama. Ya, ada ulama nih dia hormati betul. Ulama ngomong apa aja diturut, dititah betul-betul. Ya. Atau ulama jangan, ya hajatan jangan ini, dia kagak. Sekarang kan kagak ngurus, ya. Ulama nggak didengerin. Dulu ada ulama paling gagah sungkan sama ulama. Pada main catur, main gaplek, ada ulama mau ke masjid, dia berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, udah berhenti. Emang apa? Karena ada Ustaz lewat mau ke masjid. Dulu. Lalu kita mulai lagi kalau Ustaz udah pulang. Minimal dia menghormati. Sekarang belajar menghormatinya susah. Dulu orang pada main berhenti karena ada Ustaz yang pada lewat. Dia hargai. Benar ya? Sekarang Ustaz yang menghargai yang main. Bagaimana menghargai yang main? Ustaz biasa lewat sini, lewat sana. Lah, Ustaz mau kemana? Mau ke masjid. Nanti lewat mari, kagak enak ada yang main di sana. Yang hargai. Astagfirullahaladzim. Ya, itu udah tak menghargai. Makanya beliau almarhum adalah salah satu orang tua yang masih menghargai ulama. Tangan saya sering dicium padahal saya malu, saya cium. Beliau luar biasa penghargaannya terhadap para ulama. Makanya kelihatan ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang banyak yang masuk ilahan. Kan udah suara sebelum subuh kan udah nggak ada lagi ya. Ya biasanya makan pada bilangin kali lagi jam 3. Iya kadang-kadang belum jam 2 udah bilangin sama dia. Salah lihat jam udah. Ya maklum orang udah tua namanya. Itu orang yang luar biasa taatnya, yang luar biasa takzimnya kepada para alim ulama. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Jadi meninggal bagi orang yang baik itu adalah kebaikan. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Pada sisi Allah lebih baik, ya, jauh lebih baik bagi orang-orang yang rajin ibadah. Orang-orang yang baik itu dipanggil menghadap kepada Allah, itu terbaik. Jangan kita bilang kok ada dia kiai aja pada mati begitu ya. Justru dipanggil oleh Allah itu kondisi terbaik. Kenapa kok dipanggil oleh Allah? Para ulama dipanggil oleh Allah. Allah cinta, Allah sayang. Kalau dia nggak dipanggil, takut nanti tercemar dengan keburukan. Makanya alim ulama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak dipanggil, takut kena sogok mah nanti ulamanya. Gitu. Takut kena inilah nanti ulamanya. Makanya Allah sayang sama orang baik. Allah sayang, Allah cinta sama orang baik. Pada sisi Allah jauh lebih baik bagi orang-orang yang baik. Makanya dipanggil oleh Allah. Bukan jelek itu mati. Cuma sayangnya kita kan kagak nyadar. Kita menganggap mati itu jelek. Makanya sampai jadi sumpah mati itu. Mau sumpahin mampus loh, kan gitu. Mau sumpahin mati loh, padahal mati itu bagus. Kata Abdullah bin Mas'ud. Lah bagi orang yang nggak ibadah mati bagus nggak? Bagus. Maling mati bagus. Ya. Bandar Pakong mati bagus.
kok orang yang gak ibadah mati juga bagus? Innama numli lahum liyazdadu itsma walahum azabun muhin. Begitu kata Quran. Sesungguhnya kalau ditambahin umurnya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang jahat itu ditambahin, dipanjangkan umurnya, kagak dimatiin dulu oleh Allah, bakal nambahin dosa doang. Makanya dimatiin oleh Allah bagus. Kenapa? Kalau dimatiin kan dosanya kagak nambah, putus sudah. Jadi orang yang jahat, orang yang jelek ketika mati itu bagus. Kalau ada penjahat ditembak sama polisi mestinya terima kasih. Ceker mati. Alhamdulillah bayinya dimati. Tahu kalau kagak mati mah udah mah. Baik saya kampung. Jadi orang yang jelek mati itu bukan jelek, bagus. Makanya kan mati itu jelek kok bagus? Bagus. Cuman kita nggak dapat mau mati mau. Mau nggak mati kita? Mumpung lagi ngaji nih. Asing. Waduh, gimana ada sih? Jangankan bapak, udah tua banget tuh nenek-nenek. Nggak mau. Aki-aki udah tua bener, Haji Namun namanya di kampung saya paling tua. Waktu itu adiknya meninggal, ini Haji Amor. Saya pulang ceramah, saya deketin karena tetangga meninggal, termasuk nanyain juga. Ya udah, saya takziah tuh malam itu juga. Ada dia, saya cium tangan, saya nanya, sehat Kang? Alhamdulillah. Itu ngeliatnya gue bagaimana? Kadang orang tua kalau ditanya supaya nyautin betul kan, nyakitin. Jadi kita mau nanyanya apa orang udah tua coba? Nanyanya apa? Katanya anak berapa? Emang lu kagak tahu anak berapa? Gak salah nanya orang tua coba. Nanyanya kalau udah tua-tua begini yang ditanyain apa coba? Sehat. Masa kita mau tanyain kapan mati Kong? Saya tanya, Kong mah sekarang umur udah berapa Kong? Katanya, ngapa lu nanyain umur gua? Malaikat lagi masih ada sini, ntar gua ambil lagi. Malah lagi ya, kita tanyain umur salah. Emang masih belum Kong? Belum, kata dia. Udah tua segitu tuh, udah paling tua kok. Ada lagi sekarang Kong Haji Noman. Itu tua banget. Orang waktu saya mersen anak yatim sunat, dia mersen juga. Kata dia Tong, manggilnya semua sama orang kampung saya Tong. Dia paling tua. Semua bocah Tong, semua orang juga Tong. Termasuk bapak saya panggilnya Tong. Ya orang kata bapak saya, gue juga agak tahu tuh orang lagi kapan ininya. Dia manggilnya Tong. Tong, engkau makan dia buat mati udah siap. Alhamdulillah Tong. Udah engkau jualin sawah no. Duitnya dipegang sama abang lu, taruh di bank buat gua mati. Kata dia begitu. Syukur dah kok. Sampai sekarang tuh orang belum mati. Anaknya yang megang duit dia udah mati. Anaknya yang megang duit dia mati. Dia tuh belum mati sampai sekarang kan. Jempolnya udah kayak jahe. Ya orang zaman dulu dah masih kuat manggul. Manggul kalau dari sawah, manggul padi dia potong, subhanallah. Itu aja kagak mau mati. Apalagi kita yang masih mudaan dari dia. Karena apa? Karena kita belum yakin akan kematian, bahwa pada kematian itu sebetulnya ada nikmat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang lempeng, ya, yang istiqomah, ya, kagak melencak-melencek. Tapi kita kadang kalau lagi sembayang, doyan sembayang gitu, masjid, hajid. Kalau lagi ngilang. Iya, kalau lagi ngaji, rajin. Biasa dah, kalau lagi muhajat. Ngarang undang sekalian, tumben yang ngaji ini lah. Kalau nggak tahu dia sebulan lagi muhajat. 4 kali ngaji, setelah aja berhenti aja ngaji lagi. Sambil kerak dan lain-lain. Ada. Sono kampungan saya di sini. Emang kampung saya emang aslinya sektor. Ini kan gak istiqomah. Tapi sumastaqamu, istiqomah dia, konsisten dia. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum. Yang menjadi kesenangan kita itu tuh tadi tuh ada hiburan, turun para malaikat, alla takhafu, nggak usah takut, wa la tahzanu, jangan sedih, wa abshiru, diberikan kabar gembira, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Rumah di sektor, tanahnya dibeli semeter 100 juta, digusur, terus di sana disiapin pindahan rumah di Alam Sutra. Rumah di Alam Sutra harganya miliaran. Bapak disuruh pindah, mau nggak? Digusur di sini semeternya 100 juta, terus disediain rumah di Alam Sutra, harga rumahnya miliaran. Bapak suruh pindah dari sektor, mau nggak? Tanya rumah nyaut aku mau kagak? Mau? Ya mau lah. Semeternya ratusan juta, 100 juta. Lah kalau tanahnya ada 100 meter aja udah berapa miliar duitnya. Tuh, belum lagi di sana rumah nungguin. Udah sampai lengkap isinya. Pindah, mau. Bahkan nanyain mulu mete, jadi teh pindah. Emang kenapa? Lo kabarnya cakep, kabarnya bagus. Rumah di Alam Sutra, duitnya juga semeternya tuh tanah 100 juta. Pasti nanyain terus. Tapi kalau tanah di sini dibayarin semeternya cuma 1 juta. Tanahnya punyanya cuma 25 meter. Segede kontrakan anak 6. Kira-kira kalau digusur mau apa kagak? Jangankan dia nanyain, ada yang ngomongin gusuran, dibentak sama dia. Gusuran lagi diomongin lu. Kayak dapat duitnya berapa duit aja. Sama kayak orang mati. Kalau dia kayaknya kabarnya bakal bagus, nanyain mulu. Ya. Ngarep. Tapi kalau kabarnya jelek, waduh, ada yang ngomongin mati juga kayaknya dia takut. Padahal wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ada kabar gembira di sana. Makanya orang yang meninggal itu kagak ngeriin lagi udah. Enggak ngeriin lagi bininya kan Pak Haji Nabi.
Dia meninggal, nggak khawatirin lagi udah. Anaknya, rumahnya, dia kayak khawatirin udah. Ada yang lebih bagus di sono. Ya, biar kata bininya nangis juga, aduh bang, apa tinggalin saya? Pada peot begini di sono. Kalau nungguin cakep. Dia bilang daripada nungguin pada datang. Fatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Bagaimana berita tentang surga? Waduh, udah pada tahu semua kita. Walaupun baru dikasih dapat diperdengarkan doang, begini dalam hayalan bayangan kita. Wah, luar biasa indahnya. Itu perempuan juga yang cakep nungguin udah nggak ada duanya. Makanya bininya nangis juga kagak keeruan. Iya, kagak keeruan. Dengar dia man kagak keeruan. Orang-orang udah cakep ya bodo amat. Gitu. Oh. Jadi jangan anggap bahwa kematian itu sesuatu yang buruk. Kadang kita suka bilang begitu. Beliau adalah lebih baik, ya. Beliau lebih baik dari kita. Makanya kita datang ke sini bukan hanya doain almarhum, tapi juga doain kita nih. Kira-kira nanti kayak begini ya nih. Kayak begini kan nih, bagaimana maksudnya kayak begini? Kita meninggal ada orang pada datang ngajin begini kan nih? Ngirim doa kayak begini kan nih? Kalau digemborin terus corona bisa-bisa orang tahlilan. Lah, saya punya kemarin saya waktu ke Jogja, saudaranya tuh meninggal kayak saya, kata dia tahlilan virtual. Tahlilan jarak jauh. Saudaranya kan ada yang di Jogja, di Bantul, ada yang di Semarang, katanya corona. Akhirnya tahlilannya jarak jauh. Kata dia, nggak enak ya Ustaz, kata dia, tahlilan jarak jauh. Kita udah lari loh, dia belum. Kata saya masih bagus, bisa tahlilan jarak jauh. Masih bagus. Masya Allah. Ya. Kita sampai zaman kita gimana nantinya ketika kita mati. Kan banyak sekarang ada yang mati nggak boleh ditakziahin, disolatinnya nggak boleh sama masyarakat. Kita nanti bagaimana? Ya. Makanya itu semuanya tergantung pada amal kebaikan kita. Ya. Amal itulah yang kemudian menjadikan kita orang-orang yang termasuk dalam husnul begini kan, siapa yang bayar sebenarnya? Datang gini emang dibayar Pak, udah 7 hari kan ya? Menikasi kacang asin kopi air, banyak kan dikit, mau kopi kacang asin, mau pisang, pulang, macet aja beda. Ya kalau bicara diupain, berapa duitnya harus diupain coba? Harus pada tidur yang kong ya, lagi di sini. Cuma dikasih kacang doang. Kalau bicara nggak sesuai, kompensasinya nggak sesuai. Walaupun kacang habis tumbuk dimakan nggak sesuai. Setiap malam baca doa, ya, baca Quran buat almarhum atau almarhumah nggak sesuai. Makanya ini ibadah, mudah-mudahan ini jadi ibadah terbaik kita. Iya, karena tahlilan beda sama kondangan. Orang kondangan masih ngarep dipulangin. Iya, kondangan gede-gedean dikit lu mau apa? Lagi kan lu hajatan, ngarep dipulangin. Orang tahlilan mah kan nggak ngarep dipulangin. Ya, ngarep nggak usah dipulangin. Mau tahlilan besok, mudah-mudahan tahlilan juga. Ya tahlilan datang sini nggak ngarep besok kan ditahlilin ya. Jauh-jauhin lama-lamain. Makanya ini ibadah yang paling ikhlas. Tahlilan nggak ngarep dibalas ya. Iya, nggak ngarep dibalas. Makanya ibadah kita menjadi persiapan kita menghadapi kematian. Kematian pasti datang sama kita. Siapa yang tua, yang muda, nggak ngurus. Yang sakit, yang waras, nggak ngurus. Kalau lagi segar banget mati, kan ada buktinya sini. Ya, istrinya yang dulu merbuat di masjid ada
baca Quran. Iya, bininya lah baca Quran. Pelan-pelan serap aja. Minta. Yang sakit udah lama banget belum meninggal. Iya, ini Pak Haji udah lama banget di ruang ICU, pasien udah meninggal kayak kagak ya. Ya emang belum. Yang sakit udah lama, udah tungguin anak mantunya udah jelek banget, udah cenek. Kagak, mati kagak belum mati, gue jadi bingung kemana-mana jalan masih khawatir. Kalau mati jadi jalan kemana-mana jadi kagak kabar, udah bingung. Kan suka begitu tuh orang tuh ya. Yang udah diharapin mati kagak mati, yang kagak diharap mati dia mati. Ya namanya kehidupan, nggak ada yang tahu. Makanya siap-siap. Bagaimana siap-siapnya? Bukan tadi tuh dijualin tanah. Lah buktinya udah habis duitnya dipakai anaknya berobat, belum mati dia. Karena saya kong, siapanya apa lagi? Aku udah habis. Persiapannya apa? Nggak ada yang lain. Persiapan kita amal ibadah. Sebab kita udah punya duit, apa nggak punya duit, wayanya waktunya mati aja. Jangan mati dulu dia mah, buat beli kain putihnya belum ada. Nggak ada. Jadi persiapan kita adalah bagaimana kita banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala buat betul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kematian ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Belajar bahwa kita juga bakal ngadepin yang sama. Cuman masalahnya enak apa enggak kematian yang kita hadapi, itu menjadi pertanyaan kita. Jawabannya di mana? Sesuai sama ibadah yang kita lakukan. Kalau ibadah yang kita lakukan insya Allah baik, bagus, banyak, ya insya Allah kebaikan juga nanti yang bakal kita tuai. Jadi persiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Waktunya udah malam. Mohon maaf para keluarga almarhum, saya baru bisa datang karena kemarin lagi di di luar kota Tangerang, jadi nggak bisa hadir, baru bisa sekarang hadir. Mestinya kemarin dijanjiin malam Rebo ya, malam Kamis sama malam Rebo. Malam Rebo, sayanya masih di Citerep. Ya, kendaraan yang saya pakai mati, emang dasar agak bisa malam Rebo, yang bisanya malam Jumat. Ini juga saya pikirin aja dari tadi, bisa nyampe kok kagak gitu. Takutnya kagak bisa nyampe, namanya ketentuan Allah kan. Jadi saya pikirin nanti, takutnya nanti kalau hujan gede kena banjir nggak bisa. Gimana kan? Ya tidak tahu. Hujan kan tahu gede aja, banjir mau lewat kemana kan bisa sampai. Ini saja, saya mohon maaf, membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan keluarga almarhum sepeninggal almarhum menjadi lebih baik, lebih dekat. Kedekatan terhadap keluarga insya Allah semakin dijaga, karena disitulah jariah kita sebagai anak buat orang tua kita mempertahankan kerekatan keluarga kita, menjadi jariah terus, menjadi kebaikan yang akan dituai oleh almarhum nanti. Ini saja, billahi taufiq wal hidayah wa ridho linaya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara demi acara telah kita lalui dari malam pertama sampai malam yang ketujuh ini.
Alhamdulillah, masyukurillah berjalan dengan lancar tanpa halangan satu apapun. Ini semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah karena rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian atas partisipasinya, kehadirannya dari awal sampai malam hari ini. Kami tidak bisa membalas dengan sesuatu pun kecuali kami mendoakan semoga Bapak Ibu hadirin sekalian senantiasa diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa membalas itu semuanya. Kami ucapkan jazakumullahu ahsanal jasa. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin sekalian, marilah kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.